Oke, terima kasih telah bergabung dengan presentasi kami. Mungkin sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai produk desain manufacturing collection, yang dimana secara keseluruhan kita mendapatkan beberapa option untuk desain. Kali ini saya akan lebih detail mengenai per produknya. Kali ini saya akan jelaskan mengenai Autodesk Inventor, di mana salah satu produk di dalam PDMC. Kita akan bahas mengenai automation solusi atau solusi otomasi dengan Autodesk Inventor dengan saya Mada Karisma untuk area Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kantor kita ada di Surabaya. Oke, kita bisa lanjutkan gimana pembahasannya the feature of making thing. Di beberapa mungkin kita sudah membicarakannya. Memang untuk di masa depan kita butuh suatu otomasi desain. Adalah salah satu contoh yang terbaik untuk konsep saat ini ya. Nah ini sebabnya kenapa kita harus menggunakan Inventor. Lalu itu karenanya menyentuh 3 elemen pastinya di sini sesuai gambar dari saya ini. Jika kita lihat untuk mengasah aspek yang lebih, kita butuh menuntun ke produk yang memenuhi kebutuhan atau kebutuhan khusus, memenuhi kebutuhan khusus customer. Lalu juga dalam aspek yang lebih sedikit, lalu semakin banyak kita bisa menghasilkan suatu produk yang bermacam-macam. Nah, ini butuh inovasi karena semakin sedikit sumber daya yang kita miliki untuk bekerja, lalu juga untuk bisa berinovasi. Otomasi adalah tentang bagaimana kita bisa mengurangi waktu yang kita habiskan untuk membuat sesuatu secara teknis ya, sehingga tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang membosankan kita bisa dapat hilangkan. Jadi lebih ke arah bagaimana kita bisa lebih cepat untuk menghasilkan suatu produk. Dan yang terakhir, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa menghasilkan lebih baik atau menghasilkan produk yang lebih baik gitu. Lalu untuk desain automation sendiri di bisnis kita itu cukup menjadikan challenge karena di situ ada beberapa yang kesempatan yang kita bisa ambil ya. Karena pastinya di dunia manufaktur pasti ada beberapa perubahan yang cukup signifikan mengenai update teknologi, sehingga beresiko kita untuk ketinggalan. Nah, untuk bertahan, bisnis perlu mengerjakan strategi yang bisa mengurangi biaya, salah satunya menghemat waktu, meningkatkan efisiensi. Nah, seperti itu. Nah, saat ini aset yang paling berharga menurut saya adalah orang-orang yang bekerja dengan kita sebagai tim dan orang-orang yang datang, dan mereka kadang kebanyakan ya, resign gitu ya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa teknologi itu tetap bersama kita sebagai yang ownernya gitu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa aja berganti-ganti tim dengan kita masih bisa menguasai sesuatu teknologi tersebut. Misal software yang mudah untuk digunakan oleh user baru gitu ya, sehingga
keluar masuk orang pun juga tidak akan banyak mempengaruhi karena kemudahan dan penggunaan software itu sendiri. Oke. Lalu mengenai desain automation, kenapa harus melakukan kita gunakan otomasi? Untuk tingkat yang ditetapkan pada otomasi desain, apa itu? Pada dasarnya itu dimaksud untuk membantu kita dan orang-orang di sekitar kita menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih sedikit. Maka apa yang kita lakukan dalam waktu itu, itulah kita yang memegang peranan tersebut. Artinya kita bisa lebih efisien waktu, lebih banyak berinovasi, dan cukup untuk memulai untuk pengerjaan atau proyek berikutnya. Nah, untuk beberapa orang ini yang bisa melakukannya itu harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan dan harus mau belajar memang di situ. Oke, yang lainnya ada di level automation. Nah, sepanjang presentasi yang akan kita bicarakan mengenai otomasi di semua tingkatan itu berarti segalanya mulai dari penggunaan perangkat lunak hingga pekerjaan dari tim kita sampai ke inisiatif perusahaan seperti menghubungkan ke mekanik dengan sistem bisnis. Artinya kita lebih dekat dengan sistem bisnis ataupun dengan antara mekanik dengan personal, contoh tim ya. Di situ ada reuse data, repetitive task, desain efisiensi, lalu masuk ke departemen sehingga departemen bisa tahu dan langsung memberikan feedback. Lalu juga ke yang lebih tinggi di mana mengenai company untuk terkoneksi terhadap ERP, manufacturing sales, artinya sales juga bisa langsung memberikan feedback, memberikan update terhadap customer mereka sehingga bisa lebih cepat untuk delivery apa yang diminta oleh customer. Lalu desain automation itu solusinya kita bisa menggunakan inventor, di mana di sini menggunakan automation tools. Memang inventor ini spesial desain secara solusi secara besar yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang proyek-proyeknya sulit gitu ya. Mulai dari parametric modeling, specialist tool, lalu juga produk baru yang kita bisa konfigurasikan, lalu sales enablement, lalu juga extend capabilities, dan juga corporate initiative. Lalu mengenai desain automation itu sendiri, di inventor itu kita mulai dari tingkat dasar permodelan 3D dan sampai ke ketersediaan customize khusus dari untuk automation gitu ya, dan juga sistem kerja atau workflow itu kita bisa lihat dari sini, mulai dari parametric design, specialist tools. Nah, di sini ada parametric design di mana kita bisa dapatkan parameter, formula, constraint, desain sketch constraint, lalu rules untuk pekerjaannya gitu ya, dari 2D ke 3D, merancang konsep, lalu juga bagaimana lebih efisien gitu ya. Kita bisa lihat parametriknya, settingannya kita bisa membuat dengan lebih mudah. Lalu juga ada sheet metal, lalu juga ada plastik design, plastik part design, lalu juga kita bisa lihat untuk sheet metal tools, TIMOS.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk mendapatkan bending profil, lalu juga kita bisa lihat untuk plunge angle-nya. Pengisiannya cukup mudah, tools-toolsnya mulai dari hem, lalu juga kita bisa kasihkan offset, lalu area corner kita bisa lihat untuk lower wheel kita bisa atur, lalu juga punch toolnya kita bisa kasih, parameternya tinggal dikasih, custom parameter juga bisa. Sheet metal juga didukung dengan mirror proses, lalu blend, view, ini cukup mudah. Lalu juga buat dari 2D dengan pembuatan love length, cukup mudah. Lalu juga kita bisa create pattern atau dibuka lembaran untuk stampingnya, ya, flat pattern namanya kalau di kita. Lalu blend order juga bisa, untuk annotation kita bisa simpan dengan menggunakan DSF untuk fabrikasi. Selanjutnya kita bisa lihat untuk spesial pembuatan wheel frames, lalu juga tube and pipe itu. Lalu kita bisa lihat di demonya untuk frame design, dimana sifat desain yang struktural dengan profil bingkai standar dan juga perawatan untuk area sudut ini membuat kita lebih mudah untuk membuat permodelan atau 3D modeling yang cukup relatif sederhana, namun yang kita bisa gunakan automation. Dan juga Autodesk Inventor membuat desain frame yang sederhana dengan alat-alat yang khusus untuk kita bisa membuat pembuatan frame, ya. Di sini salah satunya untuk menambahkan insert frame beberapa dimensi. Kita tinggal pick untuk area patternnya di mana, tinggal kita apply. Kalau di situ parameternya tinggal klik control, kita bisa puter, rotate gitu ya, lalu move. Ini cukup mudah. Atau kita bisa tentukan berdasarkan datumnya di sebelah mana, cukup mudah. Lalu dengan klik automation kita bisa klik dengan dimensi yang sama dengan hanya mengeklik area kurvanya saja. Lalu ingin kita bisa select salah satunya, lalu kita bisa rubah parameternya juga bisa. Lalu antara pertemuan itu kita bisa tambahkan tumpuan gitu ya. Atau frame analysis kita bisa lihat untuk analisisnya. Kita bisa tambahkan untuk stopper misalnya, atau kita bisa tambahkan di situ untuk flow-nya, lalu pembebanan untuk mendapatkan magnitude gitu ya, pembebanan. Jadi kita lihat masuk ke analisis untuk melihat stres pembebanannya kira-kira seperti apa. Lalu kita bisa keluarkan juga untuk 2D view atau drafting, lalu di situ juga ada assembly data sehingga kita bisa buat project dengan cepat. Lalu ada content center di mana di sini tergenerate lebih dari 750.000 komponen standar dari fastener sampai komponen shaft, dari rotor dan sistem dan struktural steel. Kita bisa lihat secara detailnya di sini. Ini ada content center. Ya, di situ ada standar part berbagai macam mulai dari helix head, screw, sprue, bus, lalu juga di situ ada cabling gitu ya. Lalu ada tipe material kita bisa isi, lalu juga kita bisa publish ya, lalu bisa ambil lagi
lalu kita bisa assembly ya. Di situ ada place from content center, sehingga kita bisa ambil di situ mengenai beberapa komponen-komponen yang kita bisa ambil. Di situ kita bisa lihat. Lalu dengan automation kita bisa gunakan, bisa tarik untuk beberapa part, lalu menambahkan screw misalnya di situ dengan mudah. Frame untuk kita bisa tambahkan, lalu juga editing untuk beberapa standar part tersebut. Lalu juga kita bisa move beberapa komponen, kita bisa edit. Lalu alur untuk coupling ini ya cukup mudah, tinggal edit dari kurvanya. Lalu juga kita bisa lihat untuk popular route untuk cabling. Nah, di sini kita bisa ngelink. Otomatis round, lalu dia akan buat. Lalu juga ini salah satu synchronize belt, jadi nggak perlu membuat blade, otomatis dia akan terkoneksi bednya. Ya, cukup mudah di situ dengan membuat program di Inventor. Oke, selanjutnya ada new design configuration. Dari setelah parametric dan specialist tool ada new product configuration. Kita bisa lihat di sini lebih dari 30% itu Inventor mengadopsi dari iLogic system ya. Ini sistem yang baru karena dengan penerapan iLogic ini harapannya kita bisa meningkatkan efisiensi karena kita bisa mengcustomize sendiri sesuai kebutuhan yang kita punya di Inventor tentunya. Lalu di sini contohnya kalau kita ingin membuat suatu assembly yang contohnya kita hanya bisa kita cukup membuat satu saja, salah satu assembly ya. Di situ nanti otomatis kita bisa ganti dimensinya, sehingga tinggal kita ganti dimensinya kita bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang lebih kecil ataupun lebih besar, sehingga kita bisa mengurangi waktu untuk pembuatan proses di situ. Ya, contohnya di sini digambar untuk conveyor. Contoh kalau conveyornya di situ yang paling atas kita sudah buat satu custom, lalu dengan iLogic kita bisa gunakan untuk in conveyor yang lebih besar secara middle atau yang paling besar, kita bisa buat sesuai ukuran. Nah, iLogic ini seperti sistem makro di mana ini contohnya ada conveyor size, sehingga kita bisa ganti untuk length, width, height dan juga roll-nya. Nah, ini contoh untuk demonstrasinya. Ini untuk desain dan juga workflow. Nah, di sini menggunakan iLogic, salah satunya adalah valve setup. Di situ kita bisa buat sendiri, bisa tambahkan sendiri. Contohnya frame dimension. Ya. Di situ untuk tingginya, panjangnya, gitu. Ini juga untuk konfigurator. Ini untuk playset configuration. Jadi tampilannya macam-macam sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi untuk menambahkan tunnel, bridge configuration gitu kita bisa gunakan dengan fleksibel dengan iLogic. Lalu juga rule-nya bagaimana caranya nih, salah satunya kita bisa select case. Di situ ada NB, PCD 125, VOD 160, lalu juga C2 118 gitu ya. Di situ diisi semua dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nanti akan ada perhitungan di dalam iLogic tersebut, tinggal kita pilih customnya dengan label. Nah, kita tinggal masukkan length, lalu part numbernya berapa, descriptionnya apa, cost centernya gimana, lalu kita bisa tambahkan yang lain untuk toolbox, tipe logo, bahkan logo itu sendiri kita bisa tambahkan dengan mudah. Jadi kita bisa lebih fleksibel untuk menggunakan sistem iLogic di Inventor. Ini tampilannya, tinggal kita ambil komponennya,
Contoh juga ini untuk komponen machining, untuk turning, gitu ya. Atau untuk komponen drafting, saya juga bisa gunakan ya, dengan bill of material. Lalu selanjutnya setelah new product configuration dengan e-logic pastinya, lalu ada sales enablement. Nah, di sini hubungannya dengan sales bagaimana kita bisa sama-sama bekerja sama. Contohnya dengan ini tadi conveyor dengan size yang tertentu sehingga seorang sales juga bisa memberikan harga untuk ukuran sekian yang middle, untuk yang large, untuk yang size-nya middle ya, itu bisa, atau small kita bisa tentukan. Dan juga didukung dengan share view, artinya di situ seorang sales juga tidak perlu install inventor, kita cukup buka linknya sehingga kita bisa mengisi parameternya untuk ukuran large, small, dan juga wide gitu ya. Nah, di sini untuk customer kita juga bisa ini salah satu customer success story, ada di mana Maybe Bridge ya. Ini adalah perusahaan teknik yang ada di Inggris memproduksi suatu jembatan, dan mereka mengirimkan atau membuat suatu jembatan itu di seluruh dunia ya, cukup terkenal dia. Mereka membuat struktur sementara dan juga permanen, lalu untuk militer dan juga sipil. Nah, mereka telah menjadi salah satu customer lama di Autodesk Worldwide. Dan pada awalnya mereka menggunakan AutoCAD untuk 2D, tetapi mereka mencari cara untuk berinovasi bagaimana mengubah sesuatu menjadi 3D yang lebih bisa kita lihat secara 3D modeling. Lalu juga mereka ingin lebih terlibat dengan customer karena ingin melihat pendapat customer, apa yang kurang untuk desain mereka. Lalu juga mereka menggunakan inventor untuk mendapatkan solusi tersebut ya. Lalu juga di sini ada gambarnya mereka buat untuk itu. Ini salah satu yang lain untuk customer suksesnya. Story-nya ada Van Hood. Di sini adalah produsen ventilasi dapur premium dan juga Hood. Mereka menggunakan inventor untuk menerjemahkan visi customer secara efisiensi ke dalam desain yang bisa diterapkan. Nah, visi mereka adalah membuat apapun yang diinginkan pelanggan dalam beberapa kendala fisik di sistem blower. Nah, blower yang atas itu ya. Tapi mereka memiliki tantangan dalam menyediakan cara bagaimana pelanggan untuk menentukan keinginan mereka. Lalu selanjutnya extended capabilities. Di sini apa saja, di mana kita bisa gunakan API, inventor API dan juga .NET untuk framework untuk bisa gunakan ekspansi dari e-logic, di mana API inventor ini membawa kita untuk melampaui dasar-dasar otomasi ya. Tugas-tugas yang misal pengerjaan-pengerjaan yang berulang gitu ya, customize, lalu juga add-in kita sendiri untuk inventor. Lalu ini ada customer sukses lain di mana ada FS Elliott, di mana menggunakan kekuatan teknologi e-logic untuk mengotomasi proses permodelan 3D untuk beberapa produk mereka yang paling kompleks. Karena mereka cukup menggunakan banyak dimensi-dimensi yang digunakan. Contohnya baling-baling atau bridge impeller di situ ya, di kanan atas. Membutuhkan waktu biasanya 16 jam untuk membuatnya. Nah, sekarang dengan bentuk e-logic kita butuh 30 menit. Ini bukan hanya tentang penghematan waktu, tapi beberapa poin yang kita bisa gunakan untuk setiap blade-nya. Nah, setiap kali kita membuat baru, mereka tahu harus melakukan permodelan bebas, jadi tidak standar. Nah, ini salah satu dari kesalahan-kesalahan user karena penggunaan dari permodelan yang bebas. Nah, kita dapat menjadi confident dan juga yakin bahwa modelnya siap untuk diprogram di CNC. Lalu juga
Yang lainnya di sini ada corporate initiative, di mana ada desain automation API yang menyediakan untuk penggunaan API pada isi chat itu sendiri, sehingga dengan maaf, dengan platform Forge kita bisa menjalankan pekerjaan secara otomatis. Nah, pekerjaan ini bisa sangat berulang atau sering atau continue gitu ya. Nah, dengan Forge kita bisa membuka kembali pemrosesan yang sebelumnya terjadi. Nah, contoh pekerjaan tersebut dengan skala-skala dan juga efisiensi yang lebih besar. Lalu corporate inisiatif yang lain ada Design Forge untuk inventor, itu menyediakan cara untuk mengotomasikan pekerjaan untuk melakukan waktu dan juga proses pengulangan desain. Nah, ini menghapus upaya untuk membuat secara manual dan juga mengurangi kesalahan, dan juga menghemat waktu dan memungkinkan kita untuk bisa merespon lebih cepat untuk tingkat konsisten produk itu sendiri. Jadi produknya pasti lebih konsisten karena penggunaan secara dimensi yang lebih besar dan lebih kecil menggunakan API yang didesain secara menggunakan Forge. Forge memperkuat kewawasan dan juga alur kerja, di mana ini menggunakan halaman web yang didukung dengan aplikasi seluler, sehingga kita bisa memvisualisasikan untuk mengambil keputusan lebih baik. Artinya kita bisa memilih dengan tanpa menginstal softwarenya, karena di sini cukup menggunakan web dan juga aplikasi seluler untuk bisa mengotomasi dan juga menggabungkan suatu desain dari desain kita. Nah, di situ kita bisa menghubungkan orang dengan sistem, dengan data-data yang kita gabungkan di seluruh sistem tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, di situ tanpa menginstal perangkat lunak itu sendiri, seperti yang saya bilang. Lalu juga terkonfigur dan kita bisa ekspor dan kita bisa generate. Itu konsep dasarnya. Lalu di sini ada suatu engineering, lalu ada Forge di mana support untuk Inventor, AutoCAD, 3D Max, Revit. Lalu kita bisa misal seorang sales atau seorang pimpinan atau seorang manajer tidak perlu bisa menggunakan softwarenya, kita hanya mengaplikasikan dan juga menggabungkan antara part satu dengan part yang lain, mana yang lebih cocok, mana yang lebih sesuai, sehingga kita bisa memberikan feedback ke seorang desain, sehingga seorang desain bisa memperbaiki mana yang harus bisa diperbaiki. Nah, itu dengan menggunakan Forge. Ini ada customer Advanced Drainage System, di mana ADS ini adalah salah satu customer pertama dari Autodesk untuk menggunakan desain automation API untuk Forge. Nah, mereka membuat bidang drainase yang biasanya berada di bawah tempat parkir ya, di bawah tanah. Jadi membangun sebuah tempat parkir tapi di bawahnya sudah ada drainase dulu. Nah, mereka melakukannya di Inventor dan juga memasukkannya dengan Forge itu sendiri ke cloud, sehingga siapapun bisa mendapatkan akses ini kapan saja, di mana saja, seperti yang kita lakukan saat ini, work from home. Kita bisa saling terkoneksi dengan engineering, dengan marketing, dengan manager, dengan proses, dengan manufacturing manager gitu ya. Lalu sehingga kita bisa lihat contohnya sebagai video sebagai berikut. Ini menggunakan lawn pipe. Di sini menggunakan Inventor Pro untuk membuat suatu land pipe tadi, drainase tadi. Ini proses pembuatan desainnya terlebih dahulu dari 2D menjadi 3D, lalu mengedit di beberapa area. Contoh area ini kita bisa lihat untuk visualis stylenya. Nah, kita bisa section gitu ya. Lalu dengan menggunakan eLogic, contohnya kita ambil Forge atau Lodge atau Minicad.
build project. Nah, kita pilih. Nah, di situ sudah ada bahasa C-nya yang kita bisa gunakan. Lalu tinggal kita edit sedikit untuk area pipe projectnya. Lalu tinggal kita import PDF-nya. Di situ untuk hasil PDF-nya untuk bidang tanah yang akan kita bangun gitu ya. Lalu kita bisa set scale untuk grafik scale-nya 0 sampai 30 inci. Kita kasih 30 inci misalnya situ. Aktifkan untuk move dan rotary-nya karena butuh rotary, karena bidang itu kadang-kadang tidak sesuai dengan area yang akan kita buat. Itu kita tinggal ambil sistem parameternya untuk nominal diameternya, lalu required volumenya, available length-nya, width-nya, kita tinggal oke, generate, hingga tingginya sama, panjangnya hampir sama gitu ya. Tinggal kita adjust saja, adjust untuk ditarik, untuk gambarnya aja yang ditarik, hingga dia warna merahnya akan hilang di volumenya. Kira-kira volumenya segitu. Kita tinggal save current untuk kita bisa simpan terlebih dahulu. Lalu untuk project servernya dia akan masuk di situ. Lalu di situ kita bisa gunakan misal yang sistem length-nya, oh ternyata masih harus perlu di editing. Situ kita melakukan pengecekan untuk di PDF-nya. Nah, itu. Hingga dari PDF kita bisa balik lagi ke AutoCAD 2D-nya. Di situ kita bisa cek lagi untuk detailnya, ya. Lalu kita bisa lihat itu di AutoCAD-nya kita bisa aktifkan untuk per part atau per data untuk section-nya, sehingga kita bisa dapatkan suatu desain automation. Oke, ada scalable solution yang tadi sudah saya bilang, mulai dari personal, departemen, dan juga company itu saling terkoneksi sehingga tidak ada miss untuk informasi dan juga keputusan yang diambil. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kita bisa sampaikan di email di madakarisma@hdid.co.id dan juga madakarisma@gmail.com, atau di Instagram saya di @madakarisma, atau bisa menghubungi di kantor cabang kita atau brand office kita di Surabaya di Purimas Legian Parades Surabaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.